Apabila kita meyakini Allah punya tangan, Allah punya wajah, kata mereka, kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kaum yang telah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Hai saudaraku, tak ada yang lebih fasih bicara syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada petunjuk yang lebih sempurna dan jelas dan tidak neko-neko bahasanya lebih daripada Al-Qur'anul Karim. Dan di dalamnya terdapat aneka ragam hal yang berhubungan dengan Allah yang manusia mengatakan logika saya tak bisa memahami. Jangan kemudian Al-Quran yang dirubah dengan logika yang tak memahami Al-Quran. Datanglah kepada orang yang mengerti dan faham, kemudian bagaimana kemudian Anda bisa dibuat mengerti tentang ayat ini yang Anda tidak faham itu. Apabila kita meyakini Allah punya tangan, Allah punya wajah, kata mereka, kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kok bisa? Ya karena kalian telah menyamakan Allah punya tangan, Allah punya makhluk, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Toh manusia juga punya tangan dan punya wajah. Kalian bahkan mengatakan Allah punya jari jemari. Makhluk juga punya jari jemari. Kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk, maka kalian adalah kaum musyabbih, kaum yang telah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya akhi, bukan kami yang menyamakan. Kata-kata Anda menyamakan Allah dengan makhluk itu salah. Kami hanya mengatakan Allah punya tangan. Kami hanya mengatakan Allah punya wajah. Kami hanya mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, karena itu ada di dalam Al-Quran. Dan kami mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak kami tambahkan dengan keyakinan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Maka tidak bisa dituding kami menyamakan Allah dengan makhluk. Kami hanya mengimani apa yang Allah katakan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Kami hanya mengimani apa yang dikatakan Rasul Allah tentang Allah di dalam hadis. Plus keyakinan laisa kamitslihi syai'. Plus keyakinan laisa kamitslihi syai'. Sudah kita katakan tadi di awal. Laisa kamitslihi syai' ini hal yang terbesar yang datang di dalam Al-Quran. Hal yang terbesar yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana mungkin kami akan menyamakan Allah dengan makhluk? Kami hanya mengimani apa yang Allah katakan tentang dirinya, dan kami mengimani yang dimiliki Allah tak sama dengan yang dimiliki makhluk. Maka tudingan sebahagian kaum muslimin kepada ahlu sunnah yang meyakini semua yang Allah katakan tentang dia di dalam Al-Quran, semua yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis tentang Allah, mereka menuding orang-orang yang seperti itu, kalau mengimani seperti yang ada di dalam Al-Quran, telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, saudaraku. Justru kami mengimani plus keimanan yang sangat dalam di dalam akidah. Tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Maka lihat saja, siapapun yang mencoba untuk menafikan Allah turun, Allah punya tangan, Allah punya wajah, pasti ini tak mungkin. Karena kalau kita yakini seperti ini, maka sama dengan makhluk. Pasti dia bicara rumus makhluk. Dia tidak akan bicara rumus tentang Allah. Yang namanya wajah itu kan ini, ada ini. Itu rumus. Rumus siapa? Rumus tentang makhluk. Yang namanya tangan itu ini, seperti ini. Itu rumus, betul, rumus untuk makhluk. Jari jemari, yang namanya jari jemari itu begini. Betul, itu rumus untuk
makhluk sementara laisa kamitslihi syai'. Dan bukankah telah kita buktikan tadi, sama penyebutan tidak menuntut samanya sesuatu. Ada dua cara para ulama yang kita temukan bicara poin ini, poin yang ketiga itu. Cara ulama yang pertama agak rumit, tapi kita dimulai dari agak rumit itu. Mudah-mudahan antum dengan memahami agak rumit, yang kedua yang tidak rumit lebih gampang. Mana dulu yang nggak rumit atau yang rumit dulu? Mau yang mana dulu? Yang rumit dulu apa yang nggak rumit dulu? Yang rumit dulu, oke. Kalau bicara antara Allah dengan makhluk, ada kadar persamaan dan ada kadar perbedaan. Ini agak sedikit rumit. Sebenarnya nggak rumit juga. Perlu fokus sedikit aja. Ketika bicara sesuatu tentang Allah dan makhluk, ada kadar persamaan. Ada kadar perbedaan. Di mana kadar persamaannya? Kadar persamaannya dalam penyebutan. Namun, ada kadar perbedaan, yaitu yang punya makhluk khusus untuk makhluk, yang punya Allah khusus punya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Itu kadar perbedaan. Mari kita ambil. Melihat. Bicara Allah dengan makhluk, melihat. Allah melihat, makhluk melihat. Ada kadar persamaan. Yaitu sama-sama apa? Melihat. Allah melihat, makhluk melihat, ada kadar persamaan. Sama-sama melihat. Bahkan para ulama mengatakan begini. Sengaja Allah mendatangkan di dalam ayat Asy-Syura ayat 11, As-Sami' Al-Basir, agar tidak hanya manusia yang mendengar dan melihat, makhluk yang sangat banyak, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada maksud apa-apa, hewan-hewan yang beraneka ragam juga mendengar dan melihat. Soal mereka melihat dan mendengar, manusia melihat dan mendengar, tidak ada masalah. Soal penyebutan yang sama antara makhluk dengan Allah, walaupun itu bukan manusia lagi. Kenapa Allah tidak datangkan kepada para ulama bahwa Allah itu maha berilmu? Dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwa al-alim, dia berilmu. Hewan kan tidak berilmu. Allah mendatangkan as-sami', mendengar. Manusia mendengar, hewan juga mendengar. Na'udzubillah menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun makhluk itu makhluk paling mulia bernama malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan kita samakan Allah dengan makhluk yang sangat mulia bernama para malaikat. Apalagi makhluk bernama manusia. Apalagi makhluk bernama selain manusia. Tak akan kita samakan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillahi min tashbihil khaliqi bil makhluk. Kita berlindung kepada Allah dari akidah yang sangat batil, akidah syirik, sama antara Allah dengan makhluk. Jadi ada kadar apa? Sama. Yaitu sama-sama penyebutan. Sama dalam penyebutan. Itu kadar sama antara Allah dengan makhluk. Namun ada kadar yang berbeda. Allah menyebut Allah punya tangan. Makhluk punya tangan. Ada persamaan. Persamaan dalam kadar. Persamaan yaitu penyebutan. Soal kadar penyebutannya sama. Rasul mengatakan bahwa Allah punya jari jemari. Tidaklah hati manusia
hati-hati hamba-hamba Allah, melainkan di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah. Hadisnya sahih. Menisbatkan Allah punya apa? Jari jemari. Makhluk punya jari jemari, ada kadar persamaan. Persamaan dari sisi penyebutan, dari sisi nama, dari sisi bahasa yang tadi kita katakan. Soal kadar yang sama, ini sama penyebutan. Namun ada kadar yang berbeza, berbeda. Yaitu kalau sudah bicara Allah, itu sesuatu yang tentang Allah yang tidak akan mungkin sama dengan sesuatu yang ada pada makhluk kecuali hanya sama penyebutan. Jadi ada kadar persamaan, ada kadar perbedaan. Sama kadar ini tidak menuntut harus sama di kadar perbedaan. Harus semuanya sama, enggak. Allah mengatakan Allah punya tangan berarti maknanya tangan yang diinginkan Allah seperti tangan yang saya punya. Enggak begitu. Tak begitu, saudaraku. Tak begitu, saudariku. Anda tidak bisa membedakan mana kadar yang sama, mana kadar yang berbeda. Allah mendengar, makhluk mendengar, Allah sudah katakan enggak sama. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Namun Allah katakan tidak sama. Berarti ada kadar persamaan. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Namun ada kadar perbedaan. Melihatnya Allah, wow, tak ada yang tak terlihat oleh Allah. Tak ada yang tak terlihat oleh Allah. Mendengar, tak ada yang tak didengar oleh Allah. Antum ngomong di belakang aja, nggak dengar. Padahal kita dekat di sini. Nggak dengar, padahal dekat. Sementara Allah mendengar semuanya. Detik ini berapa orang yang berbicara di permukaan bumi? Detik ini. Berapa orang yang berbicara di permukaan bumi? Yang tidur pun masih mengeluarkan suara. Ya kan? Contohnya apa? Hah? Menggigau. Antum kok ngorok terus perginya? Ngigau dia ngigau. Kan ada orang ngigau kan? Ada ngigau baca Al-Quran, ada ngigau manggil-manggil ibunya, ada ngigau entah apa, kan berbicara juga dia sambil tidur. Detik ini. Plus ngorok lah. Semuanya didengar oleh Allah dengan jelas. Tak ada satu suara membuat Allah tak bisa mendengar suara yang lain. Mungkin detik ini berapa doa yang dipanjatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah dengar semuanya. Tidak hanya ternyata manusia, jinnya, hewannya, suara apapun, suara angin, suara daun, suara. Seperti inikah pendengaran makhluk? Ya. Maka ini kadar perbedaan. Ada kadar persamaan, ada kadar apa? Perbedaan. Sama tadi, sama-sama penyebutan. Mendengar, melihat. Hidup, tangan, wajah, jemari. Sama penyebutan saja. Kadar sama dalam pengungkapan, dalam bahasa. Mau apa lagi sudah? Itulah bahasa. Kalau tidak pakai bahasa, kita nggak ngerti-ngerti. Namun ada kadar perbedaan. Wajib diyakini sama dalam kadar persamaan, tidak menuntut sama dengan dalam kadar semuanya. Enggak, ini hanya kadar sama-sama penyebutan. Ini satu cara ulama berbicara yang kita dengarkan mereka ketika berbicara kaidah ini.